Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 BIPA akan menjelaskan bahan ajar yang telah kami kerjakan. Di sini kami memakai BIPA level 1 dan juga BIPA level 3. Yang pertama-tama, sebelum pembelajaran dimulai, siswa diwajibkan membaca doa terlebih dahulu sesuai keyakinan dan agama masing-masing. Langsung saja, kita masuk ke dalam materi yang pertama. Untuk BIPA level 1, kompetensi dasarnya kami memakai 3.1. Mampu mengungkapkan kalimat sederhana yang berkaitan dengan informasi pribadi dan orang lain, seperti nama, alamat, pekerjaan, negara asal, keluarga, dan lain-lain. Dan untuk indikator pencapaian kompetensi, kami memakai 3.1.1 menggunakan kosakata diri dan identitas pribadi atau orang lain dalam membentuk kalimat sederhana secara lisan. Dan kami juga menggunakan 3.1.2 menggunakan ungkapan atau kalimat atau perkenalan yang berisi informasi pribadi seperti nama, alamat, pekerjaan, negara asal, keluarga, dan lain-lain. Untuk tujuan pembelajaran dalam materi ini adalah yang pertama, mampu memperkenalkan diri kepada orang yang baru ditemuinya. Dan yang kedua, mampu mempelajari kata-kata dasar untuk menjelaskan identitas dirinya. Kita lanjutkan pada penjelasan kedua. Di sini kami memakai BIPA level 3. Kompetensi dasarnya kami memakai 4.1. Mampu memahami teks narasi yang menggunakan kata-kata sehari-hari atau yang berhubungan dengan hal-hal umum yang ditemukan saat bekerja, belajar, dan bersantai. Untuk indikator pencapaian, kami memakai 4.1.1 mengidentifikasi fungsi sosial dan tujuan teks. Yang kedua, 4.1.2 mengidentifikasi makna kata dari teks narasi yang mengandung kata-kata sehari-hari atau kata-kata yang berhubungan dengan hal-hal umum yang ditemukan saat bekerja, belajar, dan bersantai. Untuk tujuan pembelajaran dalam materi BIPA level 3 ini adalah yang pertama, siswa dapat menyebutkan kosakata yang berhubungan dengan teks narasi yang menggunakan kata-kata sehari-hari. Dan yang kedua, siswa dapat membedakan teks narasi yang menggunakan kata-kata sehari-hari atau yang berhubungan dengan hal-hal umum yang ditemukan saat bekerja, belajar, dan bersantai. Dan yang terakhir di sini ada siswa mampu membuat kalimat sederhana yang berhubungan dengan teks narasi yang digunakan sehari-hari. Baik, kami di sini BIPA level 1 di sini menggunakan sumber belajar yaitu melalui YouTube dan internet. Dan selanjutnya yaitu media pembelajarannya di sini kami menggunakan gambar dan video. Dan alokasi waktunya di sini kami menggunakan 4 kali 30 menit dalam 2 pertemuan. Dalam BIPA level 1 di sini kami menggunakan kompetensi dasar 3.1 mampu mengungkapkan kalimat sederhana yang berkaitan dengan informasi diri seperti perkenalan diri. Terus selanjutnya yaitu topik materi di sini kami menggunakan yaitu ada nama, alamat, pekerjaan, negara asal, dan keluarga. Selanjutnya yaitu indeks pencapaian kompetensi atau disebut IPK. Di sini kami ada 2 yaitu 3.1.1 menggunakan kosakata diri dan identitas pribadi orang lain dalam bentuk kalimat sederhana secara lisan. Jadi di sini menggunakan kosakata diri dan identitas pribadi dalam mengungkapkan identitas dirinya. Terus selanjutnya yaitu 3.1.2 kami di sini menggunakan kalimat atau ungkapan yang perkenalan yang berisi informasi dirinya seperti nama, alamat, pekerjaan, negara asal, dan keluarganya. Tujuan pembelajarannya BIPA level 1 dalam KD 3.1 di sini kami ada membuat 2 yaitu yang pertama mampu memperkenalkan dirinya kepada orang yang baru dikenalnya. Jadi di sini orang asing dapat
memperkenalkan dirinya kepada orang yang baru dikenalnya. Terus selanjutnya yaitu yang kedua, mampu mempelajari kata-kata dasar untuk menjelaskan identitas dirinya. Jadi di sini orang asing itu dapat mempelajari kata dasar untuk memperkenalkan dirinya kepada orang lain. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran dalam BIPA level 1 kompetensi dasar 3.1. Di sini kami membuat 4, yaitu yang pertama guru. Di sini yang pertama yaitu guru atau pengajar membuka kelas dengan memberikan salam atau sapaan. Jadi yang pertama di sini guru ini memberikan salam dan memberikan sapaan kepada muridnya. Terus selanjutnya strategi pembelajaran secara ekspositaris, yaitu mengarah kepada menyampaikan materi BIPA level 1 di sini kepada pembelajar atau muridnya yang agar siswa dapat menerima apa yang diajarkan dalam BIPA level 1. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai BIPA jenjang 3. KD 4.1 mampu memahami teks dan menggunakan kata-kata sehari-hari atau yang berhubungan dengan hal-hal yang ditemukan saat bekerja, belajar, maupun bersantai. Di sini indikator pencapaian dalam KD tersebut ada 2, yakni pertama, mengidentifikasi fungsi sosial dan tujuan teks, dan yang kedua, mengidentifikasi makna teks dari teks narasi yang mengandung kata-kata sehari-hari atau kata-kata yang berhubungan dengan hal-hal umum yang ditemukan saat bekerja, belajar, maupun bersantai. Tujuan pembelajaran dari KD tersebut, siswa itu dapat menyebutkan kosakata yang berhubungan dengan teks narasi yang menggunakan kata-kata sehari-hari, dan siswa dapat membedakan teks narasi yang menggunakan kata-kata sehari-hari atau yang berhubungan dengan hal-hal umum yang ditemukan saat bekerja, belajar, dan bersantai. Dan yang terakhir, siswa mampu membuat kalimat sederhana yang berhubungan dengan teks narasi yang digunakan di setiap harinya itu. Teks narasi tersebut adalah suatu peristiwa atau yang benar-benar terjadi atau hanya imajinasi. Namun tujuan dari teks ini untuk menghibur para pembaca lewat pengalaman yang dia alami dalam membaca kisah ini, mana fiksi maupun non-fiksi. Tujuan yang lain adalah memberikan wawasan dan informasi saat mengetahui kepada sang pembaca. Di sini jenis-jenis teks narasi ada beberapa jenis. Yang pertama ada narasi ekspositorik, yakni narasi yang mengisahkan seseorang atau serangkaian peristiwa nyata dan fakta. Sedangkan yang kedua, narasi artistik. Itu merupakan suatu karangan yang bersifat imajinasi atau karangan fiksi. Yang ketiga, narasi informatif merupakan suatu teks yang memiliki sasaran penyampaian informasi secara tepat atau mengenai peristiwa-peristiwa tersebut, sehingga dapat memperluas pengetahuan orang mengenai kisah tersebut itu. Yang keempat, narasi sugestif. Narasi sugestif ini merupakan teks narasi yang bersifat fiksi. Biasanya mengisahkan suatu hasil rekaman hayalan. Yang selanjutnya, ciri-ciri dari teks narasi. Ciri-ciri dari teks narasi yakni ada keajaiban, keanehan atau kemisteriusan, ide cerita tidak dibatasi oleh fakta, menggunakan latar, lintas, waktu, dan ruang, tokohnya, uniknya, dan sakit, bersifat fiksi atau hayalan, bahasa bervariatif, ekspresi, ragam bahasa non-formal. Yang berikutnya, unsur-unsur dari teks narasi tersebut. Di sini tema merupakan gagasan pokok atau ide pemikiran mengenai suatu tulisan. Latar merupakan unsur intrinsik dalam suatu karya. Penokohan merupakan gambaran watak atau karakter
yang diberikan oleh penulis untuk tokoh-tokoh dalam suatu cerita. Alur di sini merupakan rangkaian peristiwa dalam suatu cerita yang dikaitkan dengan hubungan kualitasnya dan alur tepat pada peristiwa, konflik, dan klimaks. Struktur teks narasi di sini sangat berguna saat penyusunan kerangka paragraf sehingga membuat teks narasi tersebut lebih mudah dan membuat kronologi, orientasi bagian awal dari suatu cerita yang ditampilkan di awal cerita. Komplikasi merupakan permasalahan yang terjadi pada cerita tersebut. Resolusi merupakan pemecahan masalah yang dilakukan oleh para tokoh tepat setelah memberi konflik dan cerita tersebut. Coda memiliki bagian teks yang berisi pesan atau pembelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf.